perjalanan itu bukan keputusan mudah. Ibnu, lelaki berusia 30 tahun asal Palembang, memutuskan membawa istrinya, Lastri, dan anak mereka Fatah yang baru berusia 1 tahun merantau ke Jawa Barat. Di kampung, pekerjaan sulit, biaya hidup makin tinggi, dan masa depan terasa seperti jalan panjang yang tak tahu ujungnya. Maka, dengan sisa tabungan seadanya, mereka berangkat menyeberang pulau dengan harapan akan menemukan kehidupan baru yang lebih baik. Hari pertama di kota kecil itu, udara terasa lebih dingin dari Palembang. Lastri menggendong Fatah yang masih mengantuk, sementara Ibnu menurunkan karung pakaian dari atas bus. Mereka belum punya tempat tinggal tetap, hanya tahu bahwa ada kios kecil di pinggir jalan pasar yang bisa mereka sewa. Kios itu tidak besar, hanya cukup untuk menaruh beberapa rak barang, kasur tipis, dan 1 tungku masak kecil di belakang. Tapi bagi mereka, tempat itu sudah jauh lebih baik daripada harus menumpang di rumah orang lain. Nanti kalau udah lancar jualan, kita kontrak rumah yang lebih besar, ya Bu, ujar Ibnu sambil tersenyum. Lastri mengangguk pelan, memandangi wajah suaminya yang tampak lelah tapi penuh semangat. Malam pertama mereka di kios itu diisi dengan suara kendaraan lewat dan tangisan kecil Fatah yang belum terbiasa dengan lingkungan baru. Namun Lastri mencoba menenangkan anaknya dengan nyanyian lembut, sementara Ibnu menulis daftar barang yang akan dijual dari sembako kecil, jajanan anak, sampai sabun cuci. Hari-hari berikutnya berjalan lambat tapi pasti. Ibnu membuka kios dari pagi hingga larut malam. Lastri membantu melayani pembeli sambil menjaga Fatah yang mulai belajar berdiri di dalam box kecil buatan mereka dari kayu bekas. Pembeli pertama mereka adalah seorang ibu tua yang membeli 2 bungkus kopi dan roti. Selamat datang di sini, Nak. Semoga dagangannya laris, katanya sambil tersenyum ramah. Kata-kata itu menjadi penyemangat kecil di hati mereka. Setiap keuntungan kecil mereka sisihkan. Lastri bahkan membuat kue goreng sendiri untuk dijual di pagi hari. Dan kadang Fatah digendong oleh pelanggan yang akrab dengannya. Perlahan, kios kecil itu menjadi tempat yang hangat, bukan hanya untuk berjualan, tapi juga tempat berbagi cerita dengan tetangga sekitar. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota itu. Atap kios bocor di beberapa titik, membuat Lastri harus menaruh ember di sudut-sadit ruangan agar air tidak membasahi stok barang. Fatah menangis karena petir keras, sementara Ibnu berusaha menambal bagian yang bocor dengan potongan plastik bekas. Sabar, ya Bu, ini cuma awal, katanya lembut. Aku nggak apa-apa, asal kamu jangan menyerah, jawab Lastri sambil mengusap kepala anaknya. Keesokan paginya, beberapa stok dagangan mereka rusak karena air, tapi mereka tidak menyerah. Ibnu berangkat ke pasar membeli bahan baru, sementara Lastri mulai menjemur pakaian yang basah. Di tengah kelelahan, mereka berdua tetap saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka mulai dikenal
Warga sekitar banyak yang datang membeli jajanan, berhutang kecil, atau sekadar berbincang. Kios mereka kini punya papan kecil bertuliskan "Warung Lastri, murah dan ramah." Buatan tetangga sebelah, Fatah sudah mulai berjalan. Sering berlari kecil di depan kios sambil tertawa setiap kali matahari pagi menembus celah dinding papan. Lastri suka berhenti sejenak menatap suaminya yang sedang menata barang. Dalam diam, ia sadar meski hidup mereka sederhana, tapi rumah sebenarnya bukan soal besar kecil tempatnya, melainkan siapa yang bersama kita di dalamnya. Sudah 4 bulan keluarga kecil itu tinggal di kios sederhana yang juga mereka jadikan tempat tinggal. Usaha mulai stabil, pelanggan makin banyak, dan wajah Lastri terlihat lebih cerah setiap hari. Tapi sejak 2 minggu terakhir, malam-malam mereka tak lagi tenang. Awalnya, Lastri mengira itu hanya suara tikus. Sekitar tengah malam, saat Fatah sudah terlelap, terdengar seperti batu kecil dilempar ke atap seng kios. Suara itu datang perlahan, teratur, tapi anehnya selalu dari arah belakang rumah. "Mungkin anak-anak main iseng," ujar Ibnu, berusaha menenangkan istrinya. "Udah tengah malam," balas Lastri pelan. Ibnu menyalakan senter dan keluar, tapi tak menemukan siapapun. Hanya ada kebun kecil di belakang kios yang penuh dengan ilalang dan batang pisang tua. Udara di sana lembab dan dingin, tak ada tanda-tanda orang lewat. Malam berikutnya, Lastri mulai mendengar sesuatu yang lain. Saat ia menidurkan Fatah, terdengar suara tangisan perempuan dari belakang, lirih dan bergetar, bukan seperti tangisan keras, tapi seperti seseorang yang menahan kesedihan mendalam. Tangisan itu datang dan pergi, seolah menunggu waktu tertentu. "Bang, denger nggak?" Lastri membangunkan suaminya. Ibnu membuka mata, mendengarkan sejenak, tapi malam itu sunyi. "Kamu kecapekan kali, Bu. Udah, tidur aja," katanya sambil memeluk istrinya. Namun esoknya, ketika Ibnu pergi ke pasar pagi-pagi, Lastri menemukan jejak kaki basah di lantai belakang. Padahal mereka tak punya sumur dan semalam tak turun hujan. Ia menatap Fatah yang duduk di kasur, tersenyum sambil menunjuk ke arah pintu belakang. "Ada ibu nyanyi," katanya polos. Lastri tercekat, hatinya dingin. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, dari arah genting terdengar lagi seperti lemparan kecil yang kini makin keras dan berirama. Lastri hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menatap pintu belakang yang sedikit terbuka. Kain tirai bergoyang perlahan, seolah ada seseorang yang baru saja lewat di baliknya. Pagi itu, udara di kios terasa berat. Lastri duduk di depan pintu sambil menimang Fatah yang rewel. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak tidur semalaman. Saat Ibnu datang dari pasar membawa karung beras, ia langsung tahu ada yang tak beres. "Kamu kenapa, Bu? Mukamu pucat banget," tanya Ibnu lembut sambil meletakkan karung di lantai. "Aku nggak tahu, Bang,"
Tiap malam ada suara dari belakang, kadang tangisan, kadang kayak orang jalan. Aku takut. Ibnu terdiam. Ia menatap istrinya lama, lalu menarik napas dalam. Udahlah Bu, jangan pikir aneh-aneh. Mungkin cuma suara hewan atau orang lewat. Kita di sini cuma sementara. Kalau dagangan udah jalan, kita pindah tempat ya. Lastri mengangguk pelan, tapi hatinya masih belum tenang. Fatah memeluk ibunya erat-erat, seolah ikut merasakan kegelisahan itu. Malamnya, Ibnu sengaja tidak tidur lebih awal. Ia ingin membuktikan sendiri apa yang membuat istrinya ketakutan. Lampu minyak di meja menyala redup, dan dari luar suara jangkrik terdengar bersahutan. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Lastri sudah tertidur sambil memeluk Fatah. Ibnu masih duduk di lantai, matanya mengawasi sekitar. Tak ada suara, hingga perlahan udara di ruangan berubah dingin. Lampu minyak bergetar pelan, seperti tertiup angin. Padahal pintu tertutup rapat. Dari sudut kamar, dekat rak pakaian, terdengar isak pelan. Awalnya tak terlihat apa-apa, hanya bayangan dari nyala lampu. Tapi beberapa detik kemudian, bayangan itu bergerak. Seorang perempuan duduk di lantai, membelakangi Ibnu. Rambut panjangnya terurai, menutupi wajah. Bahunya berguncang pelan karena tangisan. Gaunnya lusuh, warna keabu-abuan, dan suaranya lirih seperti dari jauh. Ibnu terpaku, nafasnya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Sosok itu mulai menoleh perlahan, dan saat wajahnya separuh terlihat, pucat, kosong, dengan mata yang basah, dunia di sekitar Ibnu terasa berputar. Ibnu pingsan di tempat. Setelah malam itu, hidup Ibnu dan Lastri tak pernah sama lagi. Ibnu terbangun keesokan paginya dengan kepala berat dan tubuh menggigil. Lastri panik melihat suaminya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Bang Ib, astagfirullah. Kenapa ini? Aku lihat dia, Bu. Perempuan itu. Lastri langsung menangis. Ia tak berani menatap ke arah sudut kamar tempat Ibnu ditemukan pingsan semalam. Rak pakaian yang semula berdiri rapi kini rebah ke samping, dan lampu minyak pecah di lantai, seolah ada yang melemparkannya. Hari itu, Lastri memutuskan menutup kios lebih awal. Ia duduk lama di depan pintu, memangku Fatah yang tampak murung. Anak kecil itu sejak subuh terus menunjuk ke belakang rumah sambil berkata lirih, "Ibu nangis, Bunda. Ibu nangis di belakang." Kalimat polos itu membuat bulu kuduk Lastri meremang. Ia tak kuat lagi. Malamnya, pasangan muda itu berunding. Ibnu dengan wajah lelah menatap istrinya yang memeluk Fatah erat. "Aku gak sanggup, Bu. Kalau terus di sini, aku takut Fatah kenapa-kenapa. Tapi sewa kita masih 6 bulan lagi, Bang. Biarin, uang bisa dicari, tapi nyawa gak bisa dibeli." Keesokan harinya, sebelum matahari naik tinggi, keluarga kecil itu membereskan barang-barang mereka. Tak banyak beberapa karung pakaian dagangan, kasur lipat,
dan mainan Fatah. Mereka sempat berpamitan kepada pemilik kios sebelah. Cepet banget Bu Lastri, bukannya baru setengah tahun. Iya, Pak, kami mau pulang ke Palembang dulu. Orang tua sakit. Lastri tersenyum kaku. Tangannya gemetar saat menyerahkan kunci kios itu. Mobil pick-up yang disewa Ibnu perlahan meninggalkan gang sempit itu. Dari kaca belakang, Lastri sempat melirik ke arah kiosnya. Tirai bambu bergoyang pelan tertiup angin. Padahal cuaca sedang tenang, ia mengusap dada, beristighfar pelan. Di dalam kios kosong itu, bau wangi samar menyeruak, seperti bunga melati. Dari arah belakang, terdengar langkah pelan menyusuri lantai kayu. Seorang perempuan dengan rambut panjang kusut duduk di pojok, menatap pintu yang baru saja tertutup rapat. Perempuan itu menangis lagi. Dan hingga kini, kios itu masih disewakan dengan harga murah. Namun tak ada yang pernah betah lama di sana.